Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua subscriber put dimanapun berada, syukur alhamdulillah kita pada pagi hari ini diberi kesehatan. Semoga Anda diberi kesehatan juga. Pagi ini saya akan mereview bagaimana perjuangan Kang Ujang, khususnya untuk mensyiarkan tauhid, dan juga bagaimana perjuangan beliau yang tidak kalah luar biasa setelah kemarin meminum racun santet yang alhamdulillah bisa diatasi. Nah, sekarang ini sepertinya para dukun sudah membuat sebuah sistem pertahanan yang lebih, karena mereka mulai bekerja sama antara satu dukun dan lainnya, dan mereka benar-benar mengundang Kang Ujang Bustami di tempat yang sudah disediakan supaya Kang Ujang itu ibaratnya dikeroyok. Saya lihat dari bahasanya bukan dari mana-mana ya, daerah lokal situ aja, tapi sepertinya ada juga yang dari pendatang. Kita lihat dari logat bahasanya tidak sama, dan ini semakin menarik, tegang, dan juga seru, serta was-was juga, karena kita tahu bahwa setiap orang itu memiliki kelemahan, ya, siapapun, termasuk Kang Ujang Bustami. Jadi benar-benar ini hanya Allah yang bisa menyelamatkan, ya. Jadi memang dalam hal ini saya sepakat dengan Kang Ujang bahwa tidak ada orang sakti. Yang sakti itu hanya Allah. Jadi dari tayangan ini kita bisa mengambil hikmah, ya, bagaimana perjuangan dan dakwah, doa, serta kebergantungan diri kita kepada Allah SWT untuk tidak sombong, ya, meskipun kita memiliki kekuatan. Mungkin kita bisa mengalahkan orang yang lain, tetapi belum tentu orang lain yang lainnya, ya, dan semuanya kekuatan itu hanya milik Allah, seperti itu. Oke, kita lihat bersama, ya, bagaimana perjuangan Kang Ujang kali ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, Kang Ujang mengawali pembukaan dengan membaca salam dan menyapa semua subscribernya. Nah, kali ini dari raut muka Kang Ujang tidak seperti biasanya. Dia sudah tampak tegang di awal. Apa yang terjadi? Saya diundang 3 praktisi atau paranormal, dukun santet 3 di rumahnya, salah satu. Jadi ya saya menghadiri. Belum selesai Kang Ujang memberikan salam pembuka dan tidak membacakan sholawat seperti biasanya, tiba-tiba sang dukun menyeletuk untuk segera memulai aktivitas mereka. Bahwa gengsi terus terang ke, dudu settingan, dudu bohong-bohongan. Kita pengen weruh penggemar Ujang Bustami kabeh, ke. Ini dudu bohongan, dudu setting-settingan. Orang bener kabeh. Saya juga tidak terima, ya. Teman saya didatangin, diulang orang. Terus mau apa? Aduh, saya ini langsung aja, jangan banyak bicara, ya. Langsung. Suasana menjadi gaduh karena semua dukun ini ingin segera memulai. Ada yang sudah mengangguk-angguk kepalanya dan mereka sudah merapalkan ajian. Sementara Kang Ujang mencoba melerai, namun tidak berhasil. Salah satu dukun yang tampak lebih besar badannya, sepertinya dia berasal dari luar kota. Dia terus memaksa dan dia tidak terima karena teman-teman seprofesinya telah diberantas oleh Kang Ujang Bustami. Adu mulut pun tidak bisa dilakukan. Lama-lama cerita, maunya bagaimana? Saya mau tahu. Saya sudah ngomong. Mau tahu sampai di mana ilmu Anda? Ayo. Sabar. Ini nih nggak bisa sampai di mana? Ayo. Ya. Tadi sudah datang. Nih dari tadi saya nih ya nungguin. Ya karena ente
sakit hati teman saya juga sakit. Ayo. Ya kan tadi saya ini udah datang di sini klarifikasi. Saya mau Bukan klarifikasi, nyatanya. Ya. Teman-teman saya tuh pokoknya. Coba sampai di mana itu? Namanya Bustomi orang Cirebon. Ayo. sampai di mana Ya. gimana. Ya. Santai aja dulu kan. Aduh. Pokoknya saya tuh. Jangan aku lagi udah. Langsung. Ayo. Ya kan ini kamera, saya bawa kameramen. Saya dengan sadatan, kameramen jangan diapa-apain. Enggak, karena emang Saya urusannya sama situ. Kameramen Ya. jangan diapa-apain. Dan silakan. Sok. Mau model apa sama saya? Ayo. langsung. Model apa sok? Saya mau tahu harganya. Langsung. Ayo. Udah tadi kan saya sudah datang nih ke sini. Pengen bibit inti apa disebut inti pengen ke band wes. Ya pengen Dah. gimana? Nah, banyak ngobrol lah. Gimana ini? Sok. Saya nggak terima tetap ini. Apa? Ayo. Gas langsung tarung bela. Langsung tarung bela langsung. Tadi saya datang ke sini. Gas langsung tarung. Saya sih ngobrol, kan ya? Oh, Oh, udah. Coba. Tidak usah banyak ngobrol. Ayo. Oh, saya mau tahu. Ayo. gas. Kita pertarungan baik. Gas langsung aja. Enggak ada tarung, enggak ada. Oh, ya percuma kalau nggak ada tarung apa cuma kita mesti tarung. Ah, gas langsung bela. Gas ya kan. Bapak turunkan bus pada bola kabeh. Masih hujan deh, heeh. Gas langsung bela. Kiranya saya takut apa? Hah? Ayamnya kau kasih Nanti dulu. dulu. Terima kasih. Nanti dulu, Bos. Bos, Tadi dulu. Udah nggak usah banyak ini. Kita bincang-bincang dulu. Saya nggak peduli. Kita ngobrol Sok, bareng. ente itu langsung katanya kan ilmunya tinggi. Saya Ayo. bicara sama siapa dulu nih? Saya bicara sama siapa? Saya apa Gion? Tahu? Yang masuk sabar dulu, Bos. Apa Gion? Saya kenalin nih. Oke, apa Saya. Gion? Ayo. Saya Sok. kan tadi udah datang nih. Kita ngobrol apa sih? Oh, ditantang. Nah, Ngobrol, saya nggak perlu ngobrol. Sok. Poinnya aja. Kau yang gimana Sok? Ayo, Sok. Saya kan tidak pernah urusan balik sampai ya. Ya, sampai ada itu ya. Ada. Bapak turunan kan Saya. sejarah kabeh. Bapak turunan kan sampean. Nanti arepkan kabeh bapak turunan. Saya dapat laporannya dari teman saya bahwa namanya Ujang Bustomi itu suka. Mereka bertiga terus mendesak Kang Ujang Bustomi. Tidak ada yang mau kalah satu sama lain. Mereka tetap menginginkan Kang Ujang Bustomi dengan mereka bertarung. Sebenarnya Kang Ujang Bustomi menghindari pertarungan itu, namun mereka tetap mendesak. Dan mereka seolah sia-sia jika sampai mereka tidak bertarung dengan Ujang Bustomi. Jangan saya ini sudah baik-baik. Oh, ya itu bukan baik-baik, itu kan kata Anda. Berarti kalau kata saya bukan. Itu berarti Anda berarti macam itu sama saya. Jangan ribut gimana? Oh, itu udah jelas. Tidak saja 3 lawan 1. Ketika dulu sama-sama bersuara terus menghadapkan Ujang. Segera melakukan aktivitas berpikir. Saya minta ampun. Usaha saya Minta apa, Bos? Ya, mau ngomong ini caranya sudah. Saya itu Sakit disuruh hati, ya. minum, Saya langsung sakit bagus. hati. Alah, kayak asik Ya. tuh dia kan dia. Sakit hati teman saya itu. Ya, usahanya sekarang pada. Ya. Aduh, ilmu gimana, Bos? Dan akhirnya Kang Ujang Bustomi karena merasa terdesak, maka dia mulai mempersilahkan mereka untuk beradu kekuatan. Ayo. Ketika dukun itu langsung bersiap siaga memasang kuda-kuda, mereka mulai berkomat kamit dan mulai mengepak-kepak tangannya ke lantai. Dan Kang Ujang Bustomi mulai mengerudungkan sorbannya di atas kepala dan melakukan persiapan. Mereka beradu kekuatan satu sama lain, bersitekan dan saling menatap dengan tatapan yang tajam. Satu poin untuk Kang Ujang Bustomi. Satu tebakan langsung membuat terjengkal ketiga orang itu. Dan mereka bangkit kembali. Dan beberapa kali mereka memberikan ajian-ajian, namun tak berarti konsentrasi Kang Ujang Bustomi terpecah. Dia konsentrasi terpecah sehingga salah satu dukun berhasil membuat dia terjengkal kembali. Kang Ujang Bustomi terpental sebanyak 3 kali.
Dan akhirnya dia bangkit kembali dan kembali melakukan wiridan tambahan untuk meningkatkan kekuatannya melawan ketiga dukun. Dan akhirnya Ujang Bustami mampu membuat mereka tergeletak. Ujang Bustami kembali berapa? Dan ketiga dukun itu, salah satu dukun mencoba untuk mengobati dukun yang lain. Ya, memang pertarungan ini tidak imbang. Ujang Bustami terus merapalkan ajian-ajian, terus merapalkan wirid-wiridnya dan sholawat. Dan kali ini, ketika dukun bersatu, mempalkan ketiga tangannya bersama-sama untuk melawan Kang Ujang. Dan Kang Ujang mulai memasang pedangnya untuk bersama. Sungguh mencengangkan. Mereka berempat sama-sama tergeletak di lantai. Baik Kang Ujang Bustami dan para dukun itu, mereka sama-sama kelelahan. Apa yang terjadi dengan dukun-dukun itu dan Kang Ujang Bustami? Namun Kang Ujang Bustami masih memegangi perutnya. Sementara ketiga dukun itu sudah tak berkutik lagi. Kang Ujang Bustami sesekali menarik-narik tangannya, mengelus-eluskan perutnya sehingga ke dada untuk mengangkat semua kiriman-kiriman santet dari ketiga dukun itu. Dan beberapa paku terlontar dari mulutnya. Kameramen langsung memandangkan azan dan iqomah sambil memegang perut Kang Ujang Bustami. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Dalam keadaan lemah, Kang Ujang Bustami disodorinya air putih. Kemudian Kang Ujang Bustami dengan sisa tenaganya meminum air itu. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada satu kekuatan pun kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Hanya itulah yang disandarkan Kang Ujang Bustami untuk melawan para dukun itu. Dia hanya mencoba untuk mengingatkan, mencoba untuk meluruskan sebagai sesama manusia yang memang diwajibkan untuk menyerukan kebenaran. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dalam keadaan ini, Kang Ujang Bustami sama halnya seperti kita, manusia biasa yang tentunya memiliki tugas untuk saling mengingatkan sebagai sesama khalifah di bumi, sebagai sesama hamba Tuhan. Kang Ujang Bustami adalah salah satu manusia yang luar biasa. Beliau adalah salah satu keturunan yang telah keluar dari mendiang Sunan Gunung Jati. Dan Sunan Gunung Jati adalah keturunan dari Prabu Siliwangi Pajajaran. Mari kita lihat bagaimana biografi beliau dan hubungannya dengan Raja Pajajaran Siliwangi yang masih eksis hingga kini,
yang kerajaannya dipindahkan dari alam nyata ke alam goib. Video Kang Ujang Bustami Hingga saat ini masih eksis bersama kita semua. beliau adalah salah satu anak cucu dari keturunan Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah. Untuk lebih jelasnya lagi, Bang Tama akan membacakan urutan silsilah dari Kang Ujang Bustami hingga sampai ke Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah. Berikut adalah nasab dari Kang Ujang Bustami Cirebon. Ujang Bustami bin Lukman Hakim bin Kiai Hudar bin Kiai Zamhur bin Ki Arif bin Tubagus Muhyiddin bin Tubagus Muhammad Soleh bin Tubagus Bunyamin bin Maulana Athikin bin Maulana Zainal Arifin bin Maulana Abdul Mahasin bin Maulana Masyur bin Maulana Abdul Fattah Tirtayasa bin Maulana Abdul Munfakir bin Maulana Yusuf bin Sultan Maulana Hasanuddin Banten bin Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Kita semua tahu bahwa Sunan Gunung Jati adalah seseorang yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa dengan berbagai kesaktian dan keahlian. Kita mengulas balik 5 keahlian dari Sunan Gunung Jati. Yang pertama, Sunan Gunung Jati adalah ahli bahasa, yaitu 99 bahasa dunia dan lokal ia kuasai. Yang kedua, ahli ilmu kedokteran. Yang ketiga, ahli politik, di mana dengan politiknya para penjajah kocar-kacir sehingga meninggalkan Pulau Jawa. Yang keempat, ahli strategi. Strategi yang disusunnya membuat penjajah hancur berantakan dan membuat kekuasaan Cirebon semakin jauh. Yang kelima, ahli pendidikan. Jika kita menelisik ke belakang, Sunan Gunung Jati adalah anak cucu dari Prabu Siliwangi dari Rara Santang. Jadi, Kang Ujang Bustami Cirebon secara tidak langsung adalah keturunan dari Prabu Siliwangi dari nasab sang ibu. Inilah nasab dari Sunan Gunung Jati melalui sang ibu, yang dimana ayah dan kakek-kakek dari Rara Santang adalah 12 Prabu yang memimpin Sunda. Nyai Rara Santang binti Prabu Siliwangi bin Prabu Anggalarang bin Prabu Mundingkawati Banyak Wangi bin Prabu Banyak Larang bin Prabu Susuk Tunggal bin Prabu Wastu Kencana bin Prabu Linggahya Sri Ratu Purbasari Prabu Ciung Wanara Maharaja Galuh Pakuan Maharaja Adi Mulia. Ini nasab langsung dari Carika Purwaka Carubanagari 1720 Masehi. Jadi, sahabat Gujober, secara tidak langsung Kang Ujang Bustami Cirebon merupakan anak cucu dari Sunan Gunung Jati dan Prabu Siliwangi, serta sampai ke Prabu Ciung Wanara dan Maharaja Galuh Pakuan. Jadi, wajar apabila Kang Ujang Bustami memiliki ilmu kebatinan dan ilmu kanuragan yang tinggi seperti para kakek beliau. Selain mempunyai ilmu kanuragan yang tinggi, Kang Ujang Bustami juga terkenal dengan kedermawanannya seperti kakek-kakeknya Prabu Siliwangi dan juga Sunan Gunung Jati. Dan sahabat Gujober, kembali lagi menanggapi dari kekuatan Ujang Bustami. Kang Ujang selalu menyebutkan bahwa beliau adalah perantara, bukanlah beliau yang memiliki kekuatan tersebut, bukan pula beliau yang hebat, melainkan segala-galanya adalah titipan dari Sang Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Kang Ujang Bustami selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu menegakkan tauhid. Oleh sebab itu, marilah kita kirimkan Al-Fatihah untuk Sunan Gunung Jati dan para leluhurnya.
Semoga beliau ditempatkan di posisi yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah sahabat Ujober, mungkin cukup sekian dari Bang Tama mengulas dari Kang Ujang Bustomi hingga ke Sunan Gunung Jati serta sampai ke Prabu Siliwangi dan Prabu Ciungwanara. Untuk sahabat Ujober, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Tama Ujob, doain saya, mudah-mudahan saya dan sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah takut santet, takut setan belek, takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terus tanamkan keimanan kita dalam hati. Perbanyak sholawat-sholawat, sholawat ketika sholat kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, punten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.